rekan-rekan ya, sekali lagi saya mengucapkan selamat pagi, selamat datang di acara Beauty Class. Judulnya adalah Time for You to Glow Up. Wow, luar biasa sekali teman-teman. Oke, pastinya seperti yang sudah rekan-rekan semua lihat ya, saya nggak akan sendiri pada pagi hari ini. Ternyata nanti kita akan bahas tipsnya atau bagaimana caranya untuk kita tampil tetap menarik, glowing, glow up ya, tapi tanpa harus menguras kantong. Nah, langsung saja rekan-rekan semua yang ada di sini, kita mulai sesinya pagi hari ini. Time for you to glow up. Jadi sesi ini diperuntukkan untuk rekan-rekan semuanya yang pastinya memiliki sebuah hal yang memang harus kita ngomongin terkait dengan penampilan. Gak hanya cuma atasnya aja, tapi bagaimana kita melakukan atau di sini memiliki penampilan. Penampilan tuh nggak cuma hanya make up ya, nggak hanya cuma muka, atau penampilan tuh juga ada hubungannya tentang grooming. Ya, kita akan bahas rekan-rekan di sini. Oke. Grooming atau penampilan diri di sini pastinya teman-teman juga sudah pernah dapatin materinya pada saat teman-teman bergabung bersama Partnership Distribution. Rekan-rekan di sini diajarkan atau disampaikan terkait dengan bagaimana caranya untuk menampilkan dirinya teman-teman, karena ini adalah tuntutan yang rekan-rekan dapatkan pada saat bekerja. Jadi berpakaian dengan yang menarik pastinya, yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman untuk meningkatkan apa? Sebenarnya grooming di sini atau penampilan diri sini sebenarnya untuk meningkatkan teman-teman juga di sini memiliki confidence level yang memang cukup oke. Jadi bukan hanya penampilannya aja, tapi isinya juga kita harus terus upgrade. Tapi kalau isinya kan sesinya biasanya Pak Dani juga sering kasih development, Pak Tegar, terus juga Ibu Desi juga menyampaikan development untuk teman-teman. Tapi sekarang yang teman-teman butuhkan adalah bagaimana memaksimalkan penampilan diri teman-teman di sini. Oke, kalau misalkan saya bahas di sini terkait dengan bagaimana caranya kita untuk mempersiapkan diri, karena pastinya pada saat kita menampilkan diri kita, teman-teman semua yang ada di sini, pasti orang lain menilai kita. Nah, kalau misalkan kita buat standar atau klasifikasinya terkait dengan apa sih atau berapa persen sih orang menilai kita? Yang pertama adalah percentage yang paling besar pastinya kita dilihat atau dinilai dari appearance kita secara full ya, dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki itu benar-benar hal pertama yang pastinya dinilai. Sama siapa? Pasti sama orang lain yang melihat kita. Makanya kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita untuk itu. Yang kedua adalah tone of voice. Kita ngomongin bagaimana caranya kita berkomunikasi, menyampaikan informasi, ngobrol sama orang lain. Itu juga menjadi suatu penilaian. Yang terakhir adalah body gesture ya, rekan-rekan ya. Jangan sampai penampilan udah oke, terus juga komunikasinya bagus, ternyata badan kita, posisi kita memang tidak sesuai gitu ya. Jadi itu juga pun ada penilaian yang memang secara percentage juga penilaiannya lebih kecil, tapi juga termasuk ke dalam penilaian. Oke, itu saya memberikan informasi ini adalah secara singkat. Pastinya rekan-rekan di sini juga udah jago. Tapi saya mau mengingatkan kembali bahwa tidak hanya penampilan secara yang terlihat aja, tapi kita juga harus memiliki atau mempersiapkan diri kita untuk penilaian yang jauh lebih detail lagi. Sebagai perempuan, kita juga punya tuntutan ya. Kalau misalnya laki-laki gampang banget. Kalau abis mandi, keringin rambut pakai anduk, terus pakai gel atau pomade gitu ya, aman. Kalau cewek harus nyatok rambut atau harus pakai make up dan lain-lain. Itu yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya adalah appearance. Kalau kita ngomongin lebih spesifik terkait dengan appearance, saya pengen nih teman-teman yang sudah bergabung bersama saya pada pagi hari ini, coba yuk kita berkaca. Jadi kalau misalkan teman-teman ngaca gitu ya, ada kaca, berkaca, bagaimana penampilan kita saat ini, bagaimana penampilan kita pada saat kita ingin memulai hari. Itu juga menjadi hal yang suatu penting, karena kenapa? Di sini adalah pada saat kita sudah melihat diri kita di depan kaca nih, teman-teman semua,
Terus kita tanya sama diri kita sendiri, apakah kita tertarik melihat kita sendiri? Kalau memang kita merasa, oh udah oke nih, bajunya udah pas dan lain-lain sebelum teman-teman keluar rumah, lanjutkan aktivitas. Selanjutnya teman-teman di sini juga pastinya setelah berkaca, punya langsung secara tidak langsung timbul atau muncul confidence level yang nantinya akan mempengaruhi moodnya teman-teman seharian penuh. Jadi kalau misalkan teman-teman pada saat mau keluar rumah, terus juga teman-teman berkaca dan teman-teman merasa tidak nyaman dengan apa yang teman-teman gunakan, contohnya kayak baju ya, aduh bajunya udah kekecilan. Saya yakin sekali sepanjang harinya teman-teman pastinya akan tidak cukup nyaman. Dan itu yang akan juga mempengaruhi sepanjang harinya kegiatan yang teman-teman akan lakukan. Jadi karena kita memiliki tuntutan yang cukup tinggi ya pada saat kita bekerja, jadi pastikan teman-teman sudah mempersiapkan diri dengan cara berkaca bagaimana penampilan diri teman-teman pada pagi hari sebelum keluar rumah. Oke, selanjutnya di sini ini hal yang mungkin teman-teman nggak terlalu pikir, tapi ternyata ada waktu yang memang akan menentukan orang lain juga menilai kita. Di 30 detik pertama mungkin orang lain secara ngelihat dari screening ya, biasanya kalau orang tuh melihat orang baru biasanya screening dulu tuh 30 detik pertama banyak sekali yang sudah dinilai ternyata sama orang lain gitu, untuk diri kita sendiri. Kita pun sama, kita pun menilai orang lain dengan screening yang sama ya teman-teman ya. Ini di 30 detik pertama level ekonomi kelihatan, ini orang kayaknya oke banget ya, tuh ya. Nih kayaknya kerjanya oke deh, kayaknya levelnya udah oke. Nah itu juga ditentukan di 30 detik pertama. Di 4 menit mungkin orang lain melihat kita atau kita melihat orang lain untuk melihat lebih spesifiknya lagi, lebih melihat dalamnya lagi, nggak cuma kulitnya aja. Bagaimana cara skillnya orang yang lagi berhadapan sama kita, atau bagaimana skillnya kita itu dilihat sama orang lain di 4 menit pertama. Jadi selain tadi penampilan yang harus kita siapkan, kita juga harus benar-benar menyesuaikan dengan penampilannya kita pada saat kita di sini melakukan sebuah aktivitas. Nah, ini adalah yang kita tunggu-tunggu nih rekan-rekan semua, bahwa kita akan masuk ke step pertama, yaitu kita akan bahas